Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan pada siang hari ini mata kuliah filsafat ilmu akan mengkaji dasar-dasar pengetahuan. Ada 4 poin yang akan kita kaji. Pertama, penalaran, kedua, logika, ketiga, sumber pengetahuan, dan yang terakhir, kriteria kebenaran. Baik saudara sekalian, pertama kita akan membahas tentang penalaran. Penalaran artinya cara berpikir untuk memperoleh kesimpulan, dan kesimpulan itu berupa pengetahuan. Jadi penalaran itu yaitu suatu cara berpikir untuk memperoleh pengetahuan atau kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang membedakan manusia dengan binatang itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa. Maka dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang bisa berbicara. Manusia adalah makhluk yang bisa berpikir. Jadi natik itu ada 2 isinya. Pertama adalah bahasa, dan ini tidak dimiliki oleh binatang. Cara menyampaikan pengetahuan itu tidak diketahui oleh binatang. Cara mengkomunikasikan pengetahuan itu. Kalau kita kan pengetahuan hasil berpikir, berpikir analitik, kemudian dibuat dalam bentuk makalah atau apapun, lalu dikomunikasikan kepada yang lain. Baik itu orasi ilmiah atau dimasukkan ke dalam jurnal atau proceeding atau majalah atau apapun, dan itu tidak pernah dilakukan oleh binatang. Binatang membuat jurnal misalnya, itu tidak kita temukan. Harimau Jawa membuat jurnal, monyet Lampung membuat jurnal, Beru Sumatera Selatan membuat jurnal, itu tidak ada gitu. Dan itu adalah kelebihan manusia. Memang binatang juga memiliki kemampuan berbahasa, tapi bahasa mereka itu sangat terbatas. Ada simpanse misalnya, dia melihat ada seekor monyet. Nah itu simpanse itu berkumpul, kemudian dikejarlah monyet itu bareng-bareng. Ada komunikasi, tapi komunikasinya bukan komunikasi ilmiah. Mereka tidak tahu statistika, mereka tidak tahu matematika, mereka tidak tahu logika, mereka tidak bisa gitu. Itu seperti itu. Tidak pernah misalnya seekor beru ngobrol dengan teman-temannya, bapak saya itu bodoh tetapi bapak saya baik. Itu tidak pernah ada beru atau monyet ngobrol begitu. Tapi manusia ada. Kenapa? Karena manusia memiliki bahasa, memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Binatang tidak memiliki itu. Binatang itu berkomunikasi dengan insting. Kalau misalnya di depan saya ini kan ada meja, di situ ada yang manis. Tiba-tiba berkerumunlah semut-semut. Ada beberapa. Kita tidak tahu ini bagaimana semut menyampaikan informasi kepada teman-temannya bahwa di atas meja ini ada yang manis gitu. Nah, itu komunikasi mereka menggunakan insting. Yang kedua,
bahwa manusia itu memiliki cara berpikir, ya berpikir yang logis, ya berpikir yang analitik. Nah, ini tidak dimiliki oleh binatang. Dari zaman dahulu sangkar burung manyar itu seperti itu, ya. Sangkar burung terocok, ya dimanapun berada, biasanya sarangnya itu dari ilalang. Sementara burung ketilang itu banyak dari akar-akar. Yes, itu dari dulu begitu saja, tidak ada perubahan. Tidak ada misalnya burung ketilang membuat sangkar terdiri dari 2 lantai, 3 lantai. Bahannya misalnya dari semen, dari kertas, dari apa, itu tidak ada, yaitu pada burung. Ya, karena mereka itu tidak bisa berpikir seperti manusia. Itu yang membedakannya. Jadi manusia itu memiliki yang disebut dengan penalaran. Ya. Manusia itu memiliki penalaran. Nah, penalaran manusia, ya, untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran atau kesimpulan yang disebut dengan pengetahuan itu bervariasi. Ada yang berusaha, ya, melihat fakta-fakta, ya, ada yang menggunakan indera sehingga muncul filosof atau filsafat empirisme gitu. Jadi dari fakta-fakta, ya, kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan. Nah, ini kaum empirisme. Ada juga yang menggunakan rasio, ya, bahwa pengetahuan itu asalnya dari rasio atau sumber pengetahuan itu rasio. Nah, inilah kaum rasionalisme gitu, ya. Nah, ciri-ciri berpikir atau berpikir ilmiah itu ada 2, ya. Yang pertama yaitu, ya, memiliki pola tertentu, ya. Berpikir dengan pola tertentu atau cara berpikir tertentu itu disebut dengan logika. Nah, binatang itu tidak punya logika, walaupun dia berpikir, tapi dia tidak memiliki logika atau kriteria, ya, atau ciri-ciri berpikirnya itu tidak menggunakan pola-pola tertentu. Dia itu insting, ya. Nah, yang kedua, ciri berpikir itu analitik. Ya, analitik itu tidak dimiliki oleh binatang. Katakanlah binatang tidak punya kemampuan untuk merumuskan definisi gula, membagi-bagi gula ke dalam beberapa kategori, merumuskan dari mana sumber gula itu, tidak bisa menentukan kriteria bahwa sesuatu itu dikatakan gula. Dia juga tidak tahu apa fungsi gula, itu dia tidak tahu. Nah, itu ciri berpikir gitu. Nah, kalau binatang itu punya rasa, ya, punya perasaan, punya rasa, ya. Ya, tergantung kepada binatangnya juga begitu, ya. Ada binatang reptil itu dia tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa, ya. Dia cuman fight dan flight, ya, yaitu cuman menyerang atau lari gitu, ya. Kalau kita misalnya ketemu dengan binatang reptil, ya, kalau dia berani pasti dia nyerang gitu, ya. Dia nyerang kalau terdesak gitu, ya. Tetapi kalau bisa lari, dia akan lari. Nah, kalau binatang mamalia itu dia sudah ada punya perasaan. Anjing misalnya, dia ada bingungnya, ada sedihnya gitu, ya. Binatang-binatang yang seperti itu ada, seperti halnya manusia, walaupun ada perbedaan yang cukup mencolok, ya, perasaan manusia dengan perasaan binatang itu. Nah, kemudian binatang itu
berpikirnya bersifat insting, ya, bersifat insting gitu, tidak bersifat nalar, ya. Tadi punya pola berpikir tertentu, analitik, itu dia tidak punya gitu. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, saudara sekalian, para mahasiswa, lalu sumber pengetahuan selain dari rasio atau akal pikiran manusia dan fakta yang mengatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari rasio, itu dianut paham rasionalisme yang memahami bahwa kebenaran atau pengetahuan itu bersumber dari fakta, itu kaum empirisme. Kemudian ada yang ketiga, pengetahuan itu bersumber dari wahyu. Ya, para nabi, para rasul itu meyakini itu. Nah, perbedaannya bahwa pengetahuan yang bersumber dari fakta dan rasio itu harus diawali oleh keraguan. Tetapi pengetahuan yang bersumber pada wahyu, nah itu berangkat dari kepercayaan. Percaya dulu, nah baru kita akan memperoleh pengetahuan dan kebenaran dari wahyu itu. Tetapi kalau yang bersumber pada rasio dan fakta, itu harus ragu dulu, ya. Aku ragu maka aku ada gitu, atau ada juga aku berpikir maka aku ada gitu, ya. Jadi ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Ada yang ketinggalan? Ya, analitik sudah dijelaskan tadi, ya. Iya, usaha menemukan pengetahuan itu ada dua. Iya, berpikir dan berpikir penalaran dan perasaan, intuisi. Ya, itu sudah barusan yang terakhir itu, ya. Iya, sekarang kita akan membahas logika, ya. Apa itu materinya? Ya, saudara sekalian, logika itu adalah cara berpikir tertentu. Supaya pengetahuan yang kita peroleh itu benar, maka harus ada cara berpikir tertentu. Cara berpikir tertentu itu disebut dengan logika, gitu, ya. Diulangi, logika adalah cara berpikir tertentu untuk memperoleh pengetahuan. Nah, logika itu ada dua. Yang pertama yaitu logika deduktif. Yang kedua induktif, ya. Logika induktif apa? Nah, ini para mahasiswa suka biasanya mereka menyampaikan dari khusus ke umum, katanya. Ya, dari khusus ke umum itu apa gitu, ya. Itu sederhananya, tapi perlu jelas, yaitu penarikan kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus, gitu, ya. Diulangi, berpikir atau logika deduktif, induktif, ya. Ini kok terbalik. Logika induktif adalah cara berpikir, ya, untuk menarik suatu kesimpulan, ya, yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individu. Ya, untuk mudahnya, ya seperti tadi, menarik kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atau individu, gitu. Sebagai contoh begini. Apa itu anjing punya mata? Anjing itu binatang. Kerbau punya mata. Kerbau binatang. Kucing punya mata. Kucing binatang. Kesimpulannya semua binatang bermata. Nah,
kesimpulan semua binatang memiliki mata itu adalah logika induktif, gitu ya. Penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, ya, atau yang bersifat individual, gitu ya. Nah, itu namanya logika induktif, ya. Itu logika induktif. Nah, banyak pengetahuan yang ditarik dengan cara-cara seperti itu, menghasilkan pengetahuan yang kemudian bersifat umum. Nah, tadi disebutkan binatang. Sekarang kita lihat lagi. Orang Sunda punya mata, orang Jawa punya mata, orang Ambon punya mata, ya. Orang-orang itu kan manusia. Kemudian tadi binatang, yang kedua manusia. Kemudian kita ambil kesimpulan bahwa semua makhluk hidup, ya, semua makhluk hidup itu punya mata, katakanlah begitu ya. Nah, itu kesimpulan yang lebih umum lagi, ya. Bukan hanya binatang, tapi seluruh makhluk hidup itu punya mata. Nah, sekarang yang kedua, ada logika deduktif, ya. Logika deduktif apa? Para mahasiswa sering menyebutkan dari umum ke khusus, ya. Coba sekarang definisinya apa? Logika induktif, deduktif itu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, ya. Nah, sekarang tadi dibalik nih. Semua binatang punya mata. Nah, itu pernyataan umumnya. Kelinci binatang, maka kelinci memiliki mata, gitu ya. Nah, itu contohnya, ya. Ya, itu. Kemudian logika deduktif itu, ya, itu sering metode yang digunakan adalah silogisme atau rumusan silogisme. Silogisme itu ada dua unsur, ya. Yang pertama premis mayor, kedua premis minor, ya. Premis mayor, premis minor. Premis mayor itu pernyataan umum, premis minor pernyataan khusus, ya. Kemudian diakhiri dengan natijah atau kesimpulan, konklusi, ya. Anda dulu santri yang pernah belajar mantik, ada yang namanya qodiyah, ya. Kemudian ada yang namanya natijah, gitu ya. Jadi premis mayor itu yaitu pernyataan umum, ya, kebenaran yang bersifat umum. Contoh tadi, ya, semua binatang memiliki mata, itu premis mayor. Kucing adalah binatang, ya, itu premis minor. Kesimpulannya atau konklusinya, kucing adalah binatang, gitu ya. Atau kucing punya mata, ini salah, ya. Kucing punya mata, gitu. Nah, itu contoh konklusi. Nah, jadi logika deduktif itu digunakan, ya, di dalam ilmu matematika. Ya, matematika itu menggunakan logika deduktif, gitu. Ya, saudara para mahasiswa, itu poin yang kedua. Kita terburu-buru, ya. Ya, sekarang kita membahas yang ketiga, yaitu sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu dari mana, gitu, ya. Sumber pengetahuan tadi disebutkan apa? Sumber pengetahuan, ya, satu itu sumbernya itu berasal dari Tuhan, itulah wahyu, ya. Yang kedua, ya,
akal, ya. Akal itu dianut oleh paham rasionalisme. Yang ketiganya fakta-fakta gitu ya. Nah, itu sumber pengetahuan. Dari mana kita memperoleh pengetahuan? Ya, tadi kalau sumbernya dari logika, dari apa? Dari rasio, itu adalah cara berpikirnya kaum rasionalisme. Kalau pengetahuan itu bersumber dari fakta-fakta, itu cara berpikirnya kaum empirisme, ya. Lalu kalau pengetahuan itu bersumber dari wahyu atau dari Tuhan, ya selain daripada wahyu tapi juga intuisi, nah itu adalah kaum agama, ya, atau kaum sufisme, ya, kaum sufi, ya. Sufi itu ahli tasawuf, ya. Nah, itu sudah jelas secara sekilas. Anda boleh bertanya, nanti akan saya jelaskan. Nah, itu yang ketiga, ya. Poin yang terakhir yang perlu saya jelaskan di sini adalah kriteria kebenaran. Ada 3 teori, ya, mengenai kebenaran ini. Yang pertama adalah teori koherensi. Menurut teori ini, sesuatu atau pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 2 tambah 5 sama dengan 7. 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 7. 1 tambah 6 sama dengan 7. Nah, itu konsisten, ya. Pernyataan itu benar. Kenapa? Karena konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Ya, dari dulu, ya. 1 tambah 6 ya 7. Ya. 2 tambah 5 7 juga. 3 sama 4 tambah 4 juga 7. Dari dulu begitu, itu konsisten. Nah, itu namanya kebenaran koherensi, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada teori namanya korespondensi. Ya, teori korespondensi. Menurut teori ini, pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan fakta, ya. Ya, berkorespondensi dengan fakta. Misalnya begini. Ibu kota Jawa Barat Bandung. Ya. Ya, benar tidak? Sesuai fakta tidak? Nah, kalau sesuai, ya, pernyataan dengan kenyataan, nah, maka itu dikatakan benar menurut teori ini. Teori korespondensi. Anda, ya, yang sekarang menyaksikan video ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu. Benar atau tidak? Ternyata ada juga nih yang tidak mengambil mata kuliah filsafat ilmu. Nah, berarti pernyataan itu tidak benar, karena antara pernyataan dengan kenyataannya tidak bersesuaian, gitu. Ya, jelas ya. Garut, ya, Kabupaten Garut ada di Jawa Barat, ya. Pernyataan itu benar tidak? Ya, tinggal lihat faktanya. Apakah Garut itu ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, atau di Jawa Timur? Ternyata faktanya Kabupaten Garut ada di Jawa Barat. Maka pernyataan itu benar menurut teori korespondensi. Dan yang terakhir, ya, teori pragmatisme. Menurut teori ini, sesuatu dianggap benar apabila secara fungsional bermanfaat. Katakanlah suatu hukum, ya, hukum tertentu, katakanlah hukum Pascal, hukum apalagi, ya, hukum Habibie lah dalam hal pesawat.
Apakah hukum itu benar atau tidak? Ya, tinggal dilihat apakah berguna atau tidak ya untuk membuat pesawat ya yang dilakukan oleh perusahaan tertentu ya, apakah berfungsi atau tidak ya hukum tersebut. Nah, kalau berfungsi maka dia benar. Ya, kalau tidak berfungsi maka dia tidak benar gitu. Nah, itu menurut teori pragmatisme. Saudara para mahasiswa, mohon maaf saya menyampaikan materi ini dengan tergesa-gesa ya, karena dalam waktu beberapa menit ini saya harus berada atau mengerjakan pekerjaan yang lain yang juga harus tepat waktunya. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi ya. Ya, Anda menyampaikan pertanyaan, sebutkan namanya, menunjukkan Anda hadir kuliah. Ya, yang kedua, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi. Nah, itu nanti disatukan dengan jawaban dari teman-teman yang lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.